Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama kelas 9 DEF semester 1 dengan Bu Husnul yang mencoba akan mendampingi kalian dalam mempelajari tiap bab yang ada di semester 1, terutama di tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak, kemarin kita sudah mengetahui KD yang ada di semester 1, maka saatnya kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu teks laporan percobaan. Mari kita ikuti pemahaman tentang teks laporan percobaan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai anak-anak. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang peta konsep yang ada di teks laporan percobaan. Di sini Bu Husnul berusaha menyajikan ada pengertian, ada ciri teks, ada struktur teks, unsur kebahasaan, langkah menyusun teks, dan yang terakhir di sini dilengkapi dengan contoh teks yang mungkin nanti akan menambah pemahaman kalian tentang teks laporan percobaan. Untuk yang pertama kita ikuti di slide awal tentang pengertian. Anak-anak, di sini pengertian teks laporan percobaan. Mungkin kalian di kehidupan sehari-hari sudah sering mendengar tentang apa itu laporan. Kalau laporan di kehidupan kita sehari-hari merupakan teks yang menyajikan informasi tentang suatu hal sebagaimana adanya yang sudah terjadi. Namun di sini kita fokus pada teks laporan percobaan, yaitu teks yang melaporkan atau yang memuat informasi-informasi khusus tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk karya ilmiah, skripsi, atau laporan-laporan praktikum. Mungkin di kelas 7 atau kelas 8 kalian sudah melakukan praktikum di pelajaran IPA atau di pelajaran yang lain, sehingga bentuk laporannya itu bisa dikatakan sebagai teks laporan percobaan. Namun di kelas 9 nanti kita akan belajar menyusun dengan baik dan benar bagaimana bentuk teks laporan percobaan itu dengan sebenarnya. Oke, lanjut kita ke ciri-ciri teks laporan. Dengan mengetahui ciri-cirinya, maka kita akan sekali pandang sebuah teks, kalian akan mengenal bahwa itu teks laporan percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Sehingga di sini kalian secara otomatis harus melakukan sendiri, tidak hanya mendengar atau melihat saja, tapi kalian melakukan sendiri percobaan itu, praktikum itu, sehingga kalian bisa menulis laporan dengan baik dan lengkap. Selanjutnya yang kedua, di sini adalah pembahasan dimukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta. Objektif anak-anak di sini bahwa kalian harus menulisnya sesuai apa yang kalian lihat, sesuai kenyataan. Apa saja yang ada di depanmu, maka itu yang perlu kalian tulis. Setelah itu, yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi atau sesuai struktur isi. Di sini ada pernyataan umum, ada uraian yang nanti kita bahas di KD 3.2. Struktur ini harus secara runtut dan sistematik. Di sini bahwa pernyataan umum merupakan hal yang umum, nanti uraian adalah penjelasan-penjelasan secara rinci. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. Baku di sini karena laporan merupakan bentuk formal atau bentuk resmi, sehingga bahasanya harus bahasa baku sesuai dengan PUABI. Kalau dulu istilahnya IYD. Jelas di sini maksudnya harus efektif, ya. Efektif artinya jelas dan singkat sehingga tidak membuat orang bingung. Komunikatif, mudah difahami dan logis, yaitu
sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Masuk akal di sini maksudnya. Selanjutnya di poin 5 yaitu ciri-cirinya ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Sehingga di sini nanti pasti di uraian ada hal-hal rinci yang dituliskan mengenai tentang percobaan, walaupun hal detail pasti akan ditulis. Yang terakhir anak-anak, laporan harus ditulis semenarik mungkin dan interaktif sehingga orang akan penasaran, orang ingin membaca, sehingga laporan kamu bisa dimanfaatkan atau bisa dipublikasikan kepada halayak ramai. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh teks laporan. Bu Husnul mencoba memberikan contoh. Ini di sini ada judul percobaan membuat teleskop sederhana. Kalau kalian lihat di sini tertulis yang pertama ada sebuah paragraf mulai dari guna hingga dapat dilakukan. Ini adalah paragraf awal yang disebut dengan pernyataan umum dalam struktur teks laporan percobaan. Nanti kalian akan pelajari secara mendetail di KD 3.2. Apa isi dari pernyataan umum? Di sini menjelaskan tentang teleskop sederhana. Awal mula kenapa dilakukan percobaan pembuatan teleskop sederhana. Berbunyi, guna mengamati benda-benda di langit tentu dibutuhkan alat yang canggih dan mahal yang disebut dengan teleskop. Teleskop merupakan sebuah teropong besar. Ilmu astronomi adalah ilmu yang pelajari benda-benda langit, merupakan ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari teleskop. Hal ini pula yang membuat astronomi mengalami perkembangan yang tidak cukup baik bagi negara berkembang, karena banyak orang yang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal dan berteknologi tinggi. Padahal, di sini mulai disebutkan ya, teleskop sederhana dapat dibuat dengan dan pengamatan sederhana dapat dilakukan. Ini adalah tentang pernyataan awal atau pernyataan umum. Dilanjutkan dengan istilah yang namanya yaitu uraian. Tadi kalau di penjelasan pertama, Bu Husnul pernah menjelaskan bahwa di struktur isi ada pernyataan umum sama uraian. Di sini uraian berisi hal-hal yang rinci tentang laporan itu sendiri, tentang percobaan itu sendiri. Diawali dengan di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan dicantumkan di sini. Ada lensa objektif, ada pipa PVC, ada perkakas, ada lensa okuler. Selanjutnya di sini ada cara pembuatan, yaitu tentang langkah-langkah atau cara kerja. Mulai dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Cara-cara kerja membuat teleskop sederhana. Nanti bisa kalian baca di PPT yang akan Bu Husnul bagikan. Selanjutnya, di sini setelah melalui langkah-langkah tersebut, berarti setelah melakukan, di sini ada keterangan, kini teleskop sederhana sudah dapat digunakan. Berarti di sini adalah istilahnya hasil percobaan. Ya, di sini hasil percobaannya. Dilanjutkan dengan di sini untuk mengamati benda langit yang jaraknya jauh, ternyata ini ada penekanan anak-anak. Di sini merupakan simpulan. Ya, berarti kalau kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa struktur secara rinci tadi ada paragraf pernyataan umum, ada tentang alat dan bahan, ada cara kerja, ada hasil, dan terakhir yaitu ada simpulan. Baiklah, kita lanjut. Di sini kita akan belajar membandingkan. Coba kita tes, kalian sudah paham atau belum bentuk atau menggambarkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Di sini Bu Husnul mencoba menampilkan 3 teks yang ada di buku elektrikmu. Coba dibuka kalau kamu sudah pinjam di perpustakaan. Teks 1 tentang sepedaku, termasuk sepeda ontel jengki. Di situ dipaparkan ada batangan, ada besi berbentuk pipa, tempat duduknya, warnanya,
jawabannya, bahkan ukurannya di sini digambarkan secara rinci. Selanjutnya teks 2. Di sini dijelaskan tentang fixed gear, gear kaku yang menggerakkan sebuah sepeda, bagian dari drive train. Terus di sini ada pedal, ada lengan, coba kamu baca. Di sini kalimat terakhir, ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar ke depan yang tertempel, sehingga sampai berputarlah roda itu dan meluncur. Di sini ada sebuah rangkaian. Selanjutnya ada teks 3. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3. Tempat duduknya bahkan tahunnya di sini ada. Dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo. Di sini bahkan merek-mereknya pun juga ditulis. Oke. Diingat anak-anak, teks 1 tadi bagaimana? Teks 2, teks 3 sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini. Manakah teks yang termasuk teks laporan? Manakah teks yang termasuk eksplanasi? Masih ingat di pelajaran kelas 8 ini? Manakah teks yang termasuk deskripsi? Pelajaran kelas 7. Baik, kita coba menjawab bersama-sama. Jawabannya adalah teks 1 merupakan teks deskripsi karena menggambarkan secara rinci tentang sepeda ontel jengki. Teks 2 yaitu teks laporan. Di sini ada percobaan tentang bagaimana roda itu berputar, digambarkan bagaimana itu prosesnya dengan fixed gear-nya. Teks 3 di sini adalah teks eksplanasi, menjelaskan tentang sepeda ontel secara lengkap disertai dengan ulasan. Bagaimana dengan jawaban kalian anak-anak? Apakah benar? Jika benar, maka kalian sudah memahami apa itu teks laporan. Selanjutnya anak-anak, di dalam sebuah laporan kita harus memahami unsur-unsur informasi yang harus kita ambil dari isi teks tersebut. Di sini sudah kalian pelajari di kelas 8 sama dengan teks berita atau teks laporan, bahwa untuk mengetahui unsur-unsur sebuah laporan diperlukan adanya 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Jika kalian kesulitan mengingat dalam bahasa Inggris, Bu Husnul punya singkatan untuk mengingatnya, yaitu ADISIMBA. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Bagaimana? Hal ini bisa dihubungkan dengan poin dalam laporan percobaan. Apa bisa meliputi judul, objek percobaan, alat bahan, simpulan, dan hasil. Di mana tempatnya, kapan waktunya, siapa pelakunya, mengapa tujuan percobaan, dan bagaimana langkah percobaan. Ya, ini sudah mengulang di pelajaran kelas 8. Semoga kalian semakin paham. Selanjutnya, ini untuk tugas pemahaman kalian. Di sini Bu Husnul akan punya 4 teks. Coba dijawab mana yang termasuk teks laporan percobaan, mana yang termasuk teks eksplanasi dan deskripsi. Ini anak-anak teksnya coba dibaca. Nanti hasilnya silakan di-upload di e-learning di penilaian pengetahuan. Di situ ada perintahnya, coba dibaca. Ini untuk pertemuan pertama. Nanti dilanjut dengan pertemuan kedua karena masih di KD 3.1, yaitu kalian harus mencari teks laporan percobaan. Identifikasilah percobaan tersebut di dalam kolom-kolom ini. Selamat mengerjakan. Semoga keterangan Bu Husnul ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang teks laporan percobaan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.